Mau lift apa? Ini satu ya ini, benar nih, lima satu. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita sedang berada di Museum Sofia bersama para jemaah Kurnia Tour and Travel. Dan sebelum kita masuk ke bagian inti dari museum ini, kita sambil nunggu ini ada ditayangkan dulu sekitar tentang maklumat Islami. Boleh yuk kita lihat di sini yuk. Ini ada jemaah Kurnia. Pak Gatot, Sofian, ya Pak Gatot. Ini orang Indonesia sama Malaysia saja, ya. Indonesia dan Malaysia. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan. Di sini di Museum Sofia Bapak Ibu kita akan mengenal bagaimana Allah ciptakan alam semesta dan bagaimana apa yang terjadi dari awal penciptaan sampai dengan akhir penciptaan binasa alam semesta. Kemudian apa yang terjadi di kehidupan akhirat akan kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui bahwa alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, tidak terbentuk begitu saja, namun ada yang menghadirkan, menciptakan. Dia yang mengawali maha awal dan dia yang mengakhiri maha akhir. Al-awal dan al-akhir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Bapak Ibu semua tengok di hadapannya Bapak Ibu-ibu sebelah sana, Bapak-bapak sebelah situ. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan berpindah pada ruangan selanjutnya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Silakan ibu-ibu sebelah kanan, bapak-bapak sebelah kiri. Silakan. Yang tidak kebagian kursi, mohon maaf boleh di bawah, enggak mengapa. Bersih pula namanya. Silakan. Bapak-bapak, ayo maju bapak-bapak. Silakan. Sebelah kiri pun tak mengapa. Sambil Bapak Ibu merapikan tempat duduk, sambil saya jelaskan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan arsy, kemudian ciptakan pena, dan menyuruh pena menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi sampai Allah
ciptakan pula malaikat dari cahaya yang jumlahnya tak terkira Bapak Ibu. Sampai-sampai tidaklah di alam semesta ini kecuali ada malaikat yang menaruh sayap-sayapnya bertasbih bertakbir memuji Allah dan tak pernah membangkang perintahnya. Kemudian Allah ciptakan jin dari api, diciptakan sebelum manusia. Di antara jin ada yang soleh, ada juga yang selain dari itu. Ada juga di antara jin namanya iblis yang tak mau mengikuti perintah Allah, kemudian Allah usir dari rahmatnya. Kemudian Allah persiapkan bumi sebagai tempat singgah dan tempat berkehidupan manusia di dalamnya. Manusia, Bapak Ibu, Allah ciptakan dari setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditimpa dengan tulang belulang, kemudian dikukus kembali dengan daging. Maka hasilnya Allah sebaik-baik pencipta. Allah ciptakan jin dan manusia Bapak Ibu dengan tujuan yang besar, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya saja dan tak boleh menyekutukan dengan sesuatu apapun. Allah Ta'ala berfirman, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita lupa tujuan kita diciptakan di alam dunia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkannya, silakan Bapak Ibu disimak atau dilihat ya. Di sini ada beberapa fosil yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Bapak-bapak dulu silakan sama Bapak. Ini adalah fosil yang ditemukan di Jazirah Arab Saudi semuanya dan semuanya asli dan original. Ya. Kemudian di antaranya yang ada usia jutaan tahun yang lalu, ada pula usia ratusan juta tahun yang lalu. Dimulai dari ujung sebelah kanan itu adalah trek berjalan cacing di dalam tanah, ya, tempat berjalan cacing di dalam tanah. Kemudian setelahnya ada gigi ikan hiu yang sudah menjadi fosil. Ada pula setelahnya amonit atau makhluk laut yang bulat itu yang sudah menjadi fosil dari era dinosaurus begitu ya. Silakan bapak-bapak bergeser maju, silakan ke sebelah sana ya. Bapak-bapak di sebelah sana. Bapak-bapak sebelah sana ini sebelah sana. Silakan Bapak Ibu. Ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang-orang soleh yang meninggal, kemudian manusia membangun patung untuk mengenang kebaikan mereka. Namun generasi ke generasi patung itu malah disembah oleh manusia. Akhirnya Nabi Nuh diutus pada kaum ini, namun mereka tak mau mendengar dan acuh Bapak Ibu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat kapal bahtera dan memasukkan berpasang-pasangan makhluk ke dalamnya, tentu bersama dengan orang beriman. Dan tibalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluarkan air dari dalam bumi dan turunkan dari langit, dan terjadilah banjir yang besar menimpa kaum Nabi Nuh yang ingkar pada Allah. Dan selamatlah kaum Nabi Nuh yang beriman pada Allah. Dan terdamparlah kapal Nabi Nuh di sebuah bukit, yaitu Bukit Judi. Bukit Judi ada yang mengatakan di daerah Irak Bapak Ibu, ada yang mengatakan di Turki. Allah walam bisawab mana yang lebih betul. Berfirman, wahai Musa, aku adalah Allah, aku adalah Rabb Subhanahu. Kemudian diperintahkan pada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ada yang membenarkan, ada juga yang mendustakan Nabi. Bahkan ada yang menawarkan Nabi harta dan jabatan. Namun Nabi tak menerima itu semua. Kemudian suatu ketika ada rombongan ibadah haji dari Yathrib, dari Madinah ke Makkah. Mereka pergi. Kemudian Nabi berdakwah pada mereka, mereka menerima Islam. Kemudian orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi.
فأذن الله Orang kafir لهم Quraisy makin menjadi بالهجرة jadi إلى المدينة. menyiksa para sahabat dan kaum وخرج صلى muslimin. الله عليه وسلم Kemudian برفقة perintahkan صاحبه Nabi أبي بكر untuk رضي الله عنه berhijrah dari Mekah ke في Madinah. رحلة Dalam شاقة perjalanan yang penuh مكلفة rintangan dan بالمخاض. halangan, namun tetap حتى sampai di وصلوا Madinah, المدينة disambut dengan فاستقبلهم sukacita oleh kaum Ansor. كان أول ما بدأ به Mula-mula النبي صلى Nabi الله عليه membangun وسلم bangunan في dalam Islam, المدينة yaitu sebuah تأسيس masjid, المسجد yaitu Masjid فبنى Quba. مسجد قباء Setelah lepas Masjid Quba, yaitu Masjid Nabawi. Lepas itu وكانت المؤاخاة بين menyatukan antara المهاجرين kaum والأنصار. Muhajirin dan kaum Ansor. بدأ صلى الله عليه Inilah وسلم masa yang عهدا baru جديدا Nabi berdakwah. Sebelumnya di Makkah, sekarang di Madinah. Mendengar perkembangan ini, orang kafir Quraisy makin tak suka. Akhirnya mengajak peperangan kepada Nabi dan kaum muslimin. فدخلوا Beberapa معهم peperangan في dilakukan, namun Allah berikan pertolongan pada Nabi dan kaum muslimin. بدأ Kemudian صلى الله عليه Nabi وسلم mulai يرسل menyebarkan بعثة ajaran Islam kepada beberapa negara tetangga, di antaranya Persia, Romawi, Yaman, Mesir. Semuanya diberikan utusan فصارت risalah. في أيدي المسلمين Pada tahun 8 Hijriah dibebaskan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. فتعافى عن Tanpa peperangan, tanpa perlawanan, semuanya menyerah masuk ke dalam Islam. Berjamaah, berbondong-bondong bersama-sama. أدى النبي صلى الله عليه 23 tahun وسلم Nabi berdakwah di Mekah, kemudian Madinah. 63 tahun Nabi berusia. Semua usianya, waktu, tenaganya Nabi curahkan untuk menyebarkan Islam ke seluruh alam. Bahkan sampai kepada kita sekarang, Bapak Ibu, kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, menjadi muslim-muslimah yang bisa beramal soleh, mengunjungi Mekah, Madinah. Di antaranya adalah wasilah dari siapa? Dari Nabi. Akan hilang binasa. Semua ada waktunya, ada zamannya. Maka ketika ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, manusia terkejut dan kaget. Apa ini? Apa yang terjadi? Kemudian tiuplah sangkakala yang kedua. Manusia, alam semesta hancur. Semua planet-planet bertabrakan. Bumi hancur, apalagi manusia makhluk yang kecil binasa, meninggal. Tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, kekal abadi. Ini adalah masa depan kita, Bapak Ibu, yang pasti akan kita hadapi masing-masing dari kita. Kita akan meninggal, binasa. Namun tinggalkanlah jejak yang baik dalam hidup kita, yaitu amal soleh, Bapak Ibu. Nabi bersabda, jadikan saja hari terjadi hari kiamat, kemudian di tanganmu ada benih yang bisa ditanam, maka tanamlah benih itu. Menunjukkan pada kita, ibu bapak, bahwa kesempatan walaupun pendek, peluang walaupun sedikit, namun maksimalkan dengan amal soleh. Apalagi amal soleh yang bersifat jariyah. Ketika kita meninggal atau wafat, namun amal itu masih dikerjakan orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah mudahkan untuk mengerjakan amal soleh, dan mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah dalam amal soleh, dan mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menuju ruangan selanjutnya. Kehidupan tiup sangkakala atas perintah Allah, keluarlah manusia dari kuburnya masing-masing, berjalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku telah bertemu. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan kuburnya pada hari kiamat, dan aku tak pernah menerima syafaat dan memberikan syafaat, dan aku tak pernah sombong. Aku adalah orang yang memegang panji puji-pujian pada hari kiamat, dan aku tak pernah sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia pada saat itu khawatir luar biasa, takut hatinya, ya Allah, hari ini saya akan dihisab di hadapan-Mu, ya Allah. Keburukan dan
ثم يفتح الله على وحسن الجلال عليه شيئا لم Kemudian manusia menghadap kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya didatangi, namun mereka semua hanya mengatakan nafsi, nafsi. Uruslah diri kalian sendiri. Kami pun sibuk dengan diri kami. Kemudian manusia menghadap pada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kepedulian, Bapak Ibu, dengan penuh perhatian Nabi kepada kita umatnya, Bapak Ibu. Nabi memohon, merayu, meminta pada Allah dengan bersujud-sujud yang lama. Kemudian dikatakan kepada Nabi, amalan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu-ibu sebelah sini, silakan. Bapak-bapak sebelah sini. Silakan ibu-ibu. Mari, ibu-ibu mari duduk. Silakan duduk ibu-ibu sebelah sini. Ibu-ibu mari sebelah sini. Di belakang ibu-ibu masih ada ibu-ibu. Silakan. Ibu-ibu sebelah sini ibu-ibu. Di belakang masih kosong. تعرض لمحات سريعة من تاريخه تريك عظمة الله في تتابع خلقه وتنوع